Iya, Pak Ini Ansari coach, kemudian coach Ibu Hartini. Saya pengamat. Langsung saja ya. Ya, oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, kita akan mencoba mempraktekkan coaching model Tirta untuk kasus yang ketiga. Nah, pada kasus yang ketiga ini, rekan guru Anda bercerita jika dia baru saja mendapatkan teguran dari kepala sekolah yang menerima laporan dari pengawas sekolah yang melakukan supervisi saat ia mengajar. Pengawas sekolah tersebut yang melakukan supervisi tampak keberatan ketika rekan Anda mengajar tanpa buku teks. Rekan Anda mengajar dengan memanfaatkan sumber-sumber belajar lainnya. Ketika diingatkan oleh pengawas tersebut, rekan Anda menyampaikan jika ia tetap mengacu pada kurikulum walaupun tidak menggunakan buku teks. Pengawas tersebut tampaknya tersinggung dan memberikan laporan tentang hal itu kepada kepala sekolah. Nah, sekarang bagaimana kita menyikapi kasus yang seperti ini? Silakan Bu Hartini dan Ansar memulai dialognya sebagai coach dan coachee. Assalamualaikum Pak Ansar. Waalaikumsalam Ibu Tin. Silakan duduk Ibu Tin. Apa kabar Bu Tin? Alhamdulillah Pak. Begini Pak Ansar, saya ini agak bingung mau mulai dari mana Pak. Tapi Pak Ansar ada waktu kan sekarang Pak buat ngobrol? Iya dong, insya Allah ada Bu Tin. Saya perhatikan tadi setelah pelaksanaan supervisi, Ibu Tin agak murung dan kurang bersemangat. Sepertinya ada sesuatu deh yang mengganjal di hati Ibu Tin. Boleh saya tahu itu Bu Tin? Iya nih Pak Ansar, sejak selesai pelaksanaan supervisi, saya memang agak mumet dan tidak tahu saya harus bagaimana. Makanya Pak, saya ingin meminta kesediaan Pak Ansar untuk membantu saya menemukan solusi dari permasalahan yang saya rasakan sekarang Pak. Oke. Baiklah Ibu Tin. Apa yang bisa saya bantu untuk Ibu? Dan apa yang ingin Ibu Tin capai dan tujuan dari hasil diskusi kita hari ini? Begini Pak, saya ingin menemukan suatu solusi terbaik dari permasalahan yang saya hadapi sekarang Pak Ansar. Oh begitu ya Bu. Lalu terus selain mungkin ada lagi yang lain yang ingin Ibu diskusikan dengan saya? Selain itu? Iya Pak Ansar. Untuk Ibu Tin ya. Oke, baiklah Bu ya. Nah sekarang kita coba Ibu ceritakan kepada saya. Kira-kira masalah yang sedang Ibu pikirkan saat ini. Mudah-mudahan saya bisa membantu Ibu menemukan solusi yang tepat, solusi yang terbaik untuk permasalahan yang Ibu sedang hadapi sekarang ini. Saya kasihan juga melihat Ibu yang akhir-akhir ini sering murung dan kurang bersemangat lagi. Biasanya kan Ibu paling semangat kalau mengajar. Iya Pak, begini Pak Ansar, saya bingung dan tidak nyaman dengan permasalahan yang saya hadapi. Saya tidak tahu mau berbuat apa lagi Pak. Itu ya. Persoalan yang sedang dihadapi Ibu Tin apa saja? Begini Pak, saya kemarin merasa tidak enak setelah dipanggil oleh kepala sekolah di ruangannya. Kemarin itu Pak, saya dipanggil sama kepala sekolah dan meminta saya untuk menghadap ke ruangannya setelah selesai supervisi. Dan beliau pun langsung menegur saya. Katanya cara saya mengajar itu kurang tepat. Dan juga sikap saya kepada pengawas yang mensupervisi saya itu juga kurang tepat, Pak. Pengawas sepertinya keberatan dengan sikap saya pada saat supervisi dan beliau melaporkan saya kepada kepala sekolah. Sehingga saya pun dipanggil oleh kepala sekolah untuk menghadap.
Oh, maksud Butin bahwa kepala sekolah kemarin menegur ibu karena adanya laporan pengawas yang menganggap cara mengajar dan sikap ibu kurang tepat kepada pengawas pada saat supervisi. Padahal kalau menurut saya, hasil supervisi proses pembelajaran ibu kemarin itu sangat bagus loh. Dan aktivitas murid juga aktif, terjadi komunikasi antar murid dengan murid lainnya, antara guru dengan murid, demikian juga terjadi komunikasi antara guru dan murid. Dan hal ini merupakan proses pembelajaran yang ibu lakukan dan itu sudah berjalan sangat baik, ibu. Iya Pak Ansar, akan tetapi kemarin saat supervisi, pengawas sempat mempertanyakan kenapa saya mengajar tidak menggunakan buku teks, sementara buku teks itu perlu sebagai referensi utama bagi murid. Nah, saya berusaha menyampaikan kepada pengawas bahwa saya mengajar tidak menggunakan buku teks, tetapi menggunakan sumber belajar yang lain, sebagaimana yang tercantum dalam RPP yang saya sudah buat, Pak. Nah, selain itu, saya juga merasa saya melakukan itu sudah benar, makanya saya juga mengatakan dengan spontan, Pak, kepada pengawas. Ya, walaupun saya mengajar tidak menggunakan buku teks, saya kan tetap mengajar berdasarkan kurikulum yang berlaku. Lagi pula sumber belajar yang saya gunakan kan ada, saya cantumkan, Pak, dalam RPP saya. Nah, selain itu, saya juga menganggap bahwa sumber belajar tidak harus buku teks, masih banyak sumber belajar lain yang bisa kita gunakan. Apalagi di masa pandemik ini, Pak, dengan kondisi pembelajaran daring seperti itu, saya justru memberikan keleluasaan kepada murid untuk mencari sumber-sumber belajar yang lebih mudah mereka peroleh. Nah, seperti itu Pak jawaban saya. Itu kan jawaban saya spontan, Pak. Tapi pengawas tidak bisa menerima dan barangkali menganggap saya ini lancang kok ngomongnya. Karena cara saya bicara mungkin menurut penilaiannya kurang sopan, Pak. Sehingga Oh iya, saya oh kepada iya, kepala sekolah. betul ya Bu ya. Oh iya begitu Bu ya. Tapi bagaimana Ibu bisa berpikiran seperti itu? Bahkan Ibu bisa menceritakan kronologi yang terjadi saat itu sehingga membuat pengawas merasa tersinggung dengan perkataan Ibu. Apakah karena melakukan perbuatan terhadap apa yang disampaikan oleh pengawas? Atau bagaimana ya Bu Tin? Begini Pak, saya kan hanya spontanitas ngomongnya Pak. Jadi saya jawab ya sesuai keadaan saya. Saya mendapatkan pertanyaan mendadak seperti itu ya pasti juga saya membela diri Pak ketika saya merasa tidak melakukan kesalahan. Tetapi bagaimanapun saya tetap menaruh rasa hormat kepada pengawas tersebut Pak, gitu. Kalau saya lihat Ibu Tin, ini mengalami kesulitan pada saat mengontrol emosi. Saat disampaikan, bukan begitu Ibu Tin ya? Iya, saya memang kadang seperti itu Pak. Terus bisa diceritakan tidak? Kesulitan apa lagi yang Ibu rasakan? Siapa tahu mungkin Ibu bisa ceritakan dan mungkin saya bisa membantu mengurangi beban pikiran Ibu sehingga ya tidak bohong lagi yang selama ini Ibu lakukan. Iya Pak Ansa, saya juga merasa sangat tidak enak kepada kepala sekolah dengan kejadian kemarin. Padahal selama ini saya selalu berusaha melengkapi semua perangkat-perangkat saya Pak terkait perangkat dalam proses pembelajaran Pak. Kalau demikian, berarti Ibu sudah berusaha melengkapi kebutuhan terkait proses pembelajaran. Nah, terkait permasalahan yang Ibu hadapi, apa kira-kira ya Ibu dapat lakukan untuk mengontrol emosi yang mungkin datangnya tiba-tiba pada situasi yang berbeda? Apa saja yang kira-kira Ibu lakukan untuk memperbaiki diri supaya tidak mungkin spontanitas mungkin atau tidak langsung emosi? Untuk mengontrol emosi saya Pak, yang biasanya datang tiba-tiba itu, saya biasanya mencoba untuk tenang, istighfar, menarik nafas dalam-dalam, mendengarkan musik atau jalan-jalan Pak, atau kegiatan lainnya yang membuat saya rileks.
Sedangkan yang pernah saya lakukan untuk memperbaiki diri adalah dengan mencoba mengintrospeksi diri terhadap apa yang telah saya lakukan. Dan selanjutnya meminta maaf, Pak. Mungkin itu bagian dari hasil introspeksi diri saya. Dari apa yang Ibu Tin sampaikan tadi, manakah yang menurut Ibu yang menjadi prioritas utama yang akan Ibu lakukan? Prioritas saya yang pertama mungkin Pak ya menemui kepala sekolah untuk mengkomunikasikan apa sebenarnya yang terjadi dan meminta maaf atas apa yang telah terjadi kemarin Pak. Dan selanjutnya mungkin saya akan meminta kesediaan kepala sekolah untuk memfasilitasi saya agar bisa bertemu dengan Bapak pengawas dan meminta maaf atas ketidaknyamanannya saat mensupervisi saya Pak. Lalu bagaimana dengan prioritas kedua Ibu? Apa yang Ibu rencanakan kira-kira? Untuk prioritas kedua saya, Pak, saya akan membenahi kembali kelengkapan perangkat pembelajaran saya yang sesuai saran dari pengawas dengan tetap berpatokan pada kurikulum yang berlaku supaya proses pembelajaran yang saya laksanakan di masa yang akan datang itu lebih maksimal, Pak. Dan tentunya tetap mengedepankan komunikasi yang baik dengan kepala sekolah dan pengawas. Oh, bagus sekali Bu, betul sekali Bu Tin. Menurut saya itu adalah langkah yang tepat loh. Sekali untuk permasalahan yang Ibu hadapi. Dan apa yang Ibu Tin capai, komitmen yang Ibu lakukan itu sudah luar biasa Ibu Tin. Kira-kira apa Ibu lakukan ke depannya nantinya? Komitmen saya ya Pak, untuk komitmen saya Pak, besok saya harus kayaknya mengagendakan untuk menemui kepala sekolah Pak. Yang kedua, komitmen saya harus meminta maaf kepada kepala sekolah untuk saya meminta kesediaan kepala sekolah untuk memfasilitasi saya untuk menghadap ke pengawas Pak. Yang ketiga, saya akan melengkapi perangkat pembelajaran saya sesuai dengan saran dari Pak Pengawas. Dan yang keempat, saya akan membina hubungan komunikasi yang baik dengan kepala sekolah dan pengawas. Oke, hebat Ibu ya dari komitmen yang tadi saya dengar. Kira-kira siapa yang akan membantu Ibu agar komitmen tersebut bisa terlaksana dengan baik? Karena Pak Ansar yang telah membantu saya, Pak, bagaimana kalau saya meminta kesediaan Pak Ansar untuk membantu saya dalam melaksanakan komitmen saya. Bagaimana Pak Ansar? Oh, saya sangat senang hati Bu kalau dipercayakan untuk membantu Ibu terlaksananya komitmen yang Ibu lakukan. Supaya Ibu tidak murung lagi ketika mengajar. Iya, Pak. Terima kasih banyak Pak Ansar. Hari ini Bapak sudah bersedia menemani saya ngobrol untuk permasalahan saya Pak. Dan bisa berkolaborasi untuk menemukan solusi terbaik dari apa yang saya hadapi Pak. Terima kasih Pak Ansar. Oke, silakan mengajar. Hebat ya Bu ya, admin. Iya, Assalamualaikum Pak Ansar. Waalaikumsalam Bu Tin. Terima kasih banyak kepada Bu Hartini dan Pak Ansar karena telah melakoni sebagai coach dan coach yang baik. Oke, selanjutnya saya akan memberikan komentar tentang langkah-langkah dalam model Tirta pada kasus ketiga tadi. Dari hasil percakapan antara seorang coach dengan coachnya. Nah, yang pertama, dalam model Tirta yang pertama adalah tujuan. Tujuan yaitu menyampaikan tujuan dari dilaksanakannya coaching. Pada percakapan antara coach dengan coach tadi itu jelas sekali tergambar siapanya coaching di sini. Nah, ini terlihat dari percakapan Butin sebagai coach kepada Pak Ansar sebagai coach, yaitu saya ingin menemukan suatu solusi dari permasalahan yang saya hadapi sekarang, Pak Ansar. Nah, seperti itu. Jadi dalam gambar tujuan
dari dilakukannya coaching ini. Nah, kemudian yang kedua, identifikasi, memberikan pertanyaan-pertanyaan dan umpan balik yang mengarah pada identifikasi potensi coaching. Nah, dalam mengidentifikasi permasalahan yang dihadapi oleh tim sebagai coaching, Pak Angkar selaku coach berupaya mengajukan pertanyaan-pertanyaan efektif untuk menggali informasi yang lebih akurat dan juga memberikan umpan balik yang mengarah kepada bagaimana mengidentifikasi permasalahan secara tepat. Nah, kemudian yang ketiga, rencana aksi, memberikan pertanyaan-pertanyaan dan umpan balik mengenai rencana aksi coaching dalam menyelesaikan permasalahannya. Nah, pada kasus tadi, Pak Angkar selaku coach berupaya mengajukan pertanyaan-pertanyaan efektif dan memberikan umpan balik mengenai rencana aksi rutin selaku coaching dalam menyelesaikan permasalahan yang dia hadapi. Nah, ini terlihat dari pertanyaan efektif yang diajukan oleh Pak Ansar selaku coach kepada Butin. Nah, dalam hal ini Butin selaku coaching, yaitu dari apa yang Butin sampaikan tadi, manakah yang menjadi prioritas utama yang akan Ibu selesaikan. Nah, demikian juga ada pertanyaan dari coach juga yang mempertanyakan juga setelah prioritas utamanya itu dijalankan, nah prioritas keduanya, nah itu. Kemudian yang keempat, langkah keempat, tanggung jawab. Memberikan pertanyaan-pertanyaan dan umpan balik mengenai komitmen aksi dalam menjalankan rencana aksinya. Nah, dalam percakapan tadi, Pak Ansar selaku coach memberikan pertanyaan-pertanyaan efektif dan umpan balik mengenai komitmen Butin selaku coach dalam menjalankan rencana aksinya. Nah, mereka yaitu dari apa yang ingin Ibu Tin capai, komitmen apa saja yang Ibu ingin lakukan ke depannya terkait menjalankan rencana aksi. Yang kedua, dari komitmen yang Ibu telah buat, kira-kira siapa yang agar komitmen tersebut bisa terlaksana dengan baik. Nah, jadi itulah komentar saya di percakapan antara Pak Ansar sebagai coach dan Ibu Tin sebagai coach dalam kasus yang ketiga ini menggunakan model Tirta. Saya kira itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.